Baik, terima kasih Bunda Aini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, di kesempatan subuh yang penuh berkah ini Allah masih memberikan kepada kita semua nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, sehingga kita masih bisa mengikuti kajian subuh ini. Mudah-mudahan sebagai wasilah turunnya ridho, maghfirah, inayah, rahmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf sudah sekian lama ya. Itu mudah-mudahan Allah tetap memberikan kekuatan, kesehatan, kelancaran ya untuk kita semua, sehingga kita masih bisa thalabul ilmi, diberi kesempatan untuk thalabul ilmi. Nah, di sini di surah ininya ya, surah baru selesai ini, itu barusan belum selesai ya buat surah Al-Humazah. Baik, saya akan bacakan terlebih dahulu tafsir pendek untuk hari ini, yaitu surah Al-Humazah. Saya bacakan terlebih dahulu isi dari surah Al-Humazah. Ya, Bun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla layunbazanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim muqsadah fi 'amadin mumaddadah. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Nah, setelah dibaca seperti biasa ya, wailun, celaka, likulli, bagi setiap, humazah, pengupat, lumazah, dan pencela. Alladzi, yang, jama'a, dia mengumpulkan, malan, mengumpulkan harta, wa'addadah, dan menghitung-hitungnya, yahsabu, dia mengira ya, manusia mengira, anna, bahwasanya, malahu, hartanya itu, akhladah, dapat mengekalkannya. Kalla, sekali-kali tidak, layumbazanna, pasti dia benar-benar akan dilemparkan. Ini dengan majhul ya, yumbazanna, pasti benar-benar. Ini ada nun taukid, kita sudah pelajari bersama ya. Akan dilemparkan fil hutamah, ke dalam neraka hutamah. Wama, dan apakah ada roka, kamu tahu, mal hutamah, apa neraka hutamah itu? Narullah, yaitu api azab Allah, al-muqadah, yang dinyalakan. Nah, ini sudah belajar ya, isim maf'ul, muqadun, muqadatun ya, allati, yang, tattali'u, membakar, alal afidah, sampai ke hati, membakarnya itu sampai ke hati ya. Innaha, sesungguhnya dia, alaihim, atas diri mereka, muqsadah, ditutup rapat. Ini sama isim maf'ul ya. Fi amadin, diikat pada tiang-tiang, mumaddadah, yang panjang. Demikian ya, itu belum, termasuk ke sini ya, barusan belum keburu. Nah,
Para ulama sepakat bahwa surah Al-Humazah ini adalah makiyah yang diturunkan sebelum Nabi hijrah. Nah, dalam surah Al-Humazah ini pokok pembicaraannya berkaitan dengan cercaan, ancaman bagi orang-orang yang suka mengumpat ya. Humazah mengumpat, lumazah mencela. Nah, oleh karena itu dalam surah ini diawali dengan wailun yang artinya celaka. Nah, dalam Al-Quran itu ya hanya ada 2 surah yang diawali dengan wailun. Yang pertama di surah Al-Mutaffifin, wailul lil mutaffifin. Yang kedua di surah Al-Humazah. Nah, ini kalau surah Al-Mutaffifin mah ancaman yang tidak menunaikan hak orang lain, kaitannya dengan harta ya. Ketika menimbang untuk orang lain dikurangi, kalau membeli dari orang lain ingin ditambahkan ya. Mang bonusan mang, misalkan teh tambahan deui pami meser tanya. Nah, seperti itu. Tapi dalam surah Al-Humazah isinya itu tentang mencela orang lain yang suka mengumpat, suka mencela, yaitu terkait dengan marwah, harga diri orang lain. Nah, ini dalam Islam mengganggu orang lain baik dari sisi harta gitu ya, baik dalam sisi harga diri, itu adalah bukan sesuatu yang sepele, tapi adalah sesuatu yang betul-betul bahaya gitu ya ketika seseorang melakukan hal itu. Dalam hadisnya, hadis riwayat Bukhari, fa inna dima'akum, bahwa sesungguhnya darah kalian, ini berkaitan dengan jangan mengganggu jiwa ya, jangan mengganggu darah, artinya jiwa ya. Wa amwalakum, sesungguhnya harta benda kalian, ini jangan diganggu, itu nyawa, harta. Wa a'radakum, dan kehormatan kalian. Bainakum, ya, di antara kalian, haramun alaikum, haram atas kalian. Jadi jangan saling mengganggu ya, ini jiwa, harta, kehormatan. Sudah ada hadisnya secara jelas ya, bahwa tadi ya darah itu membunuh orang lain diancam oleh Allah gitu ya, merampas harta orang lain diancam oleh Allah, mencela orang lain diancam oleh Allah. Nah, jadi dari sini kita perlu hati-hati menjaga lisan supaya tidak mudah mencela orang lain, hati-hati menjaga lisan supaya tidak menjatuhkan harga orang lain tanpa hak ya, karena akan diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wailun, celaka ya, binasa, hina. Nah, kemudian para ulama mencoba menjelaskan adanya hubungan antara surah Al-Humazah dengan surah Al-Asr ya. Surah Al-Asr membahas tentang kerugian manusia, sedangkan Al-Humazah bahwa di antara yang rugi itu adalah orang yang terjerumus dalam umpatan dan celaan. Jadi dalam surah Al-Asr mah manusia terugi, cenanya Al-Humazah mah di antara kerugian manusia itu orang yang suka mengumpat dan mencela orang lain. Waktunya itu habis dipakai gibah, dipakai ya menghinakan, mencela orang lain. Nah, baik kita lihat wailun, celakalah, likuli bagi setiap humazah, pengumpat, lumazah, pencela. Nah, ini ya di kalangan ahli tafsir ada 2 pendapat. Wailun, makna wailun itu ada yang berpendapat wail itu adalah salah satu lembah ya di neraka jahanam, ada namanya lembah Wail gitu ya. Pendapat kedua adalah wailun itu adalah celaan secara umum yang artinya celaka. Jadi ada yang berpendapat wail itu sebuah lembah di neraka ya, kemudian yang kedua adalah artinya celaka gitu. Nah, Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya menyatakan wail di sana itu, kalau Al-Qurtubi celaka ya mengartikannya. Dan ini ada 3 makna wail di sana itu. Yang pertama, wailun itu bisa diartikan maknanya al-khizyu, berarti kehinaan, jadi hinalah orang yang. Yang kedua al-azab, artinya siksa ya, turun siksaan pada orang yang seperti tadi. Yang ketiga al-halakah, binasa ya, kebinasaan.
Sehingga ketika Allah menyebutkan wailun, celaka itu, maka di dalamnya itu maknanya itu ada 3. Kehinaan untuk orang yang suka mengumpat mencela, azab ya, siksa akan turun bagi orang yang mengumpat dan mencela, kebinasaan bagi mereka yang suka mengumpat dan mencela. Kemudian para ahli tafsir membedakan humazah dan lumazah ya. Humazah dan lumazah. Sebagian ulama mengatakan bahwa humazah itu artinya gibah ya. Gibah gitu. Humazah itu gibah, menyebutkan kejelekan orang lain ketika orang tersebut nggak ada gitu. Walaupun misalnya benar, orang itu teh jorok misalkan teh. Nah, nggak ada orangnya. Nah, walaupun benar misalkan jorok, tetapi yang disebutkan itu mereka nggak mau, nggak ridho misalkan. Si itu mah misalkan teh ya itulah itu ya, menggibahi, menyebutkan kejelekan orang lain ketika orang tersebut nggak ada. Namanya juga ghibah ya, ghibah ketika orangnya nggak ada. Tapi kalau mazah itu kaitannya dengan langsung di hadapannya gitu ya. Kamu mah orangnya misalkan baperan, kamu mah orangnya misalnya ya, pokoknya sesuatu yang menjelekkan di hadapan orangnya kalau lumazah. Nah itu jadi ada banyak pendapat nih ulama. Ada juga yang memaknai humazah itu, ini pendapat yang lainnya ya, karena banyak pendapat. Humazah ini mencela orang lain dengan anggota tubuh ya, misalkan mencibir dengan bibir seperti ini, misalkan kayak merendahkan ya dengan bibir, atau dengan mata ngedelek, pamisur Sunda namanya, dengan delekan misalkan seperti ini, melotot atau kumahanya, nah dengan anggota badan. Tapi kalau lumazah mencela orang lain dengan menggunakan lisan. Jadi pendapat yang lainnya humazah ma dengan anggota tubuh, lumazah ma dengan lisan. Misalnya dasar bodoh misalkan, dasarnya ada body shaming. Itu body shaming itu bagian dari lumazah. Nah ini. Kemudian pendapatnya sama ya, banyak ini al-hammaz, al-lammaz ini ya. Kalau al-hammaz tadi hampir sama. Jadi melalui ucapan, menjelekkan orang lain melalui ucapan. Sedangkan kalau al-lammaz yaitu mencela orang lain ya. Maksudnya mencela orang lain dan menjatuhkan mereka. Nah, banyak ini hadisnya ya, di pendapat tersebut ya dikuatkan. Kalau Ibnu Katsir ciri khasnya itu menafsirkan dengan ayat lain, bahwa dalam ayat lain ya, dalam surah Al-Qalam, hammazim masya'im binamim. Hammaz yang banyak mencela, masya'im binamim, memberi hasutan ya, mengadu domba ke sana kemari. Jadi Ibnu Abbas mengatakan bahwa humazah itu artinya tukang menjatuhkan orang lain lagi pencela. Ar-Rabi bin Anas pun mengatakan al-humazah itu mengejek di hadapan, kalau lumazah itu mengejek dari belakang. Nah, Qatadah mengatakan bahwa humazah itu mencela orang lain dengan lisan dan matanya, suka mengumpat serta menjatuhkan orang lain. Mujahid mengatakan bahwa humazah ma dengan tangan dan mata ya, kalau lumazah dengan lisan. Jadi banyak ya yang berpendapat. Di sini juga Zaid, makna yang dimaksud adalah gibah, maksudnya gibah, mengumpat. Kemudian sebagian ulama mengatakan bahwa orangnya itu adalah Ahnas bin Syurek. Yang dimaksud dari humazah ini ditujukan pada Ahnas bin Syurek. Tetapi ada yang lain mengatakan bukan dia ya, pokoknya yang selain dia. Tetapi Mujahid mengatakan pokoknya ayat ini bersifat umum gitu, bukan kepada Ahnas bin Syurek saja. Nah, itulah ya. Nah, sebetulnya seseorang itu boleh ya menjatuhkan orang lain jika syariat memperbolehkannya. Misalnya memang orang tersebut benar-benar tercela gitu ya. Misalkan kan dalam hadis ya ada jarah bahwa dia itu memang kadzab, tukang dusta, atau dia itu memang gaflah gitu, lalai gitu.
ada kepentingan yang itu ya, tetapi menjatuhkan orang lain dalam hal ini ya sesama orang muslim tanpa hak, tanpa ada tujuan, tanpa ada maksud, maka nggak boleh, karena ini adalah indikator kesombongan. Tidaklah seseorang merendahkan orang lain tanpa hak ya, ini bukan dalam masalah yang hak, karena dia merasa dirinya tinggi, merasa dirinya lebih hebat gitu ya, sehingga al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu adalah kalau dalam perspektif hadis batarul haq, sikap menolak kebenaran, wa ghamtun nas, dan meremehkan manusia gitu, meremehkan orang lain. Itu adalah bagian dari kesombongan ya. Humazah itu. Kemudian alladzi jama'a malan wa addadah, yang mengumpulkan malan, harta, wa addadah, dan menghitung-hitungnya. Nah, dalam bahasa Arab addada diambil dari wazan fa'ala ya, addada. Nah, kita belum mempelajari nih, kita baru mata nyuruh bebnya dalam bahasa Arab bawa semua sampai tas ieu jeung eta bae. Sok buru abirak parkir dulu. Ini ada yang ngobrol dulu ya. Siapa nih? Sebentar. Jadi dalam bahasa Arab itu addada itu wazannya fa'ala. Nah, kalau wazan fa'ala itu nanti bisa diartikannya itu faidahnya untuk mubalaghah, hiperbola gitu. Jadi bukan hanya menghitung, tapi memang menghitung-hitung terus gitu nya, kanu harta terus dihitung-hitung gitu. Dihitung secara detail gitu yang harta yang dimiliki itu. Kalau hanya sekedar menghitung kan kita juga suka ya, tetapi ini mah wa'adadah itu menghitung-hitung gitu ya, harta terus dihitung gitu. Nah, ketika seseorang mengumpulkan harta ya, harta yang banyak, kemudian akan timbul yang memancing kesombongan di dalam dirinya, apalagi tidak disertai dengan keimanan, sehingga karena kesombongan itu dia merendahkan orang yang enggak punya harta, kemudian mencela, mengumpat ya, sebagaimana kebiasaan dari musyrikin Makkah, mereka sering mencela orang-orang muslim yang miskin. Nah, ini kemudian makna jama'a mala wa adada itu pokoknya orang yang suka menghimpun ya, menghimpun harta kemudian dihitung-hitung gitu ya, seperti dalam surah Al-Ma'arij, wa jama'a fa'awa, kemudian dia mengumpulkan harta benda lalu menyimpan gitu, bukan disedekahkan, tetapi wa jama'a dia mengumpulkan harta benda, fa'awa kemudian menyimpannya gitu, tabungkan, didepositokan gitu ya sampai itu gitu. Nah, ini menurut As-Sadi Ibnu Jarir ya, Ka'ab, bahwa sehubungan dengan makna firmannya menghimpun harta dan menghitung-hitung itu, yaitu tadi di siang hari dia terlena dengan harta bendanya ya, asik dengan harta benda yang dia cari, kemudian di malam hari tidur gitu ya, tidak ada sama sekali ibadahnya sama Allah gitu. Jadi itu di siang hari sibuk mencari harta, di malam harinya karena kecapean dia tertidur. Kemudian yahsabu, dia itu mengira anna malahu, bahwa hartanya itu akhlada, akan mengakalkannya gitu ya, bisa mengakalkannya. Nah, ini adalah anggapan yang keliru ya, bahwa banyak manusia yang berpikir bahwa dia mengira harta yang banyak itu akan membuat dia bisa hidup lebih lama gitu ya, bahkan bisa menambah umur mereka, padahal hal ini adalah keliru gitu ya. Justru dengan dia seperti ini membuat usianya itu serasa menjadi pendek. Bayangkan saja kan, dia sibuk memikirkan harta gitu ya, sibuk memikirkan harta, kemudian sampai dalam dirinya itu ya nggak tenang gitu kan. Kemudian begitu susahnya dia mengumpulkan harta, kemudian harus menjaganya, kemudian dihitung-hitung gitu ya, sehingga timbul rasa pelit, mau dikasih ke orang itu sayang gitu ya, sehingga dirinya itu bukan malah tenang dengan harta yang dikumpulannya, justru dia semakin gelisah gitu. Nah, bedanya kalau orang yang suka berinfak ya, berinfak hartanya di jalan Allah, nah ini
Mudah-mudahan kita termasuk yang ini ya, bahwa berinfak di jalan Allah. Nah, ini yang akan dipanjangkan umur oleh Allah, terutama jika dia gunakan untuk bersilaturahmi ya. Dengan hartanya itu orang ini akan merasa lebih tentram. Harta yang diberikan oleh Allah itu dia keluarkan di jalan Allah, bahwa harta yang dia keluarkan tersebut adalah tidak sia-sia ya, sehingga anggapan mereka yang suka menghitung-hitung harta akan memanjangkan umur itu adalah sesuatu yang salah. Justru harta yang mereka miliki ya, sebanyak apapun tidak akan memperpanjang umur mereka bahkan sedetik pun gitu ya. Banyaknya mobil, banyaknya aset, banyaknya rumah, banyaknya dolar, miliaran, triliunan, nah, ini tidak bisa menunda kematian mereka meski hanya sedetik saja gitu ya. Nah, seperti itu. Ini untuk kita juga ya sebagai introspeksi, misalkan jadi jangan sampai terlena ya, mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, disimpan, ditabung sebanyak-banyaknya gitu, sehingga kita lupa ada hak orang lain dari harta kita, hak fakir miskin, hak kerabat, hak orang tua gitu ya. Nah, seperti itu. Kala, nah kata Allah bahwa apa yang dikira oleh manusia bahwa dengan mengumpulkan harta hidup di dunia itu akan kekal gitu ya, akan lebih panjang umurnya, lebih itu sangkaan manusia itu kala, sekali-kali tidak, sama Allah dibantah gitu ya, disanggah sama Allah. Kala, sekali-kali tidak. Layum bazanna fil hutomah, pasti dia akan dilemparkan fil hutomah, ke dalam neraka hutomah nih kata Allah ya. Jadi bahwa nggak seperti itu nih kata Allah ya, bahwa Allah membantah anggapan mereka bahwa tidak benar orang yang hartanya lebih banyak justru akan lebih panjang umurnya gitu, akan lebih bahagia, akan lebih nikmat. Semua anggapan manusia itu nggak benar gitu. Justru jika ingin tentram, maka harta itu keluarkan untuk bersedekah gitu, sehingga Allah akan memberikan kebahagiaan bagi orang-orang yang bersedekah. Nah, seperti itu gitu ya, bahwa di sini Allah menyanggah gitu ya, dengan banyak harta itu bukan akan bahagia dan tenang, tetapi dengan bersedekahlah nih kata Allah bahwa seseorang akan bahagia. Allah timbulkan rasa bahagia, Allah timbulkan rasa ketenangan dalam dirinya gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah mana tadi kala layum bazana. Nah, ini kenapa di sana ya? Jadi kala, sekali-kali tidak, layum bazanna fil hutomah, justru dia akan dilemparkan ke dalam neraka hutomah. Nah, jadi sesungguhnya orang yang mengumpulkan harta ya, menghitung-hitungnya, orang tersebut akan dimasukkan ke dalam neraka hutomah. Hutomah itu adalah nama lain dari neraka ya. Kenapa dinamakan seperti itu? Karena hatoma itu artinya tahtim itu remuk ya. Orang yang dimasukkan ke dalam neraka itu pastinya di sini di ayat berikutnya ya. Wama adraka mal hutomah. Tahu nggak kamu apa sih neraka hutomah itu? Nah, hutomah itu adalah salah satu di antara nama neraka ya. Ada hutomah. Nah, kata hutomah itu tidak ada di ayat di dalam 114 surat yang lain, nggak ada, kecuali di surah Al-Humazah. Sehingga kita sering dengar Al-Humazah itu nama lainnya adalah surah Al-Hutomah ya. Nah, Al-Hutomah itu diambil dari kata tahtim, tahtimun. Dalam bahasa Arab itu artinya menghancurkan, meremukkan gitu ya. Jadi api neraka itu ketika mengenai penghuni neraka, maka tidak ada yang disisakan dari anggota tubuhnya. Di penghuni neraka itu semuanya dibakar, tubuhnya sampai organ dalamnya, sampai ke usus-ususnya, sampai ke jantungnya gitu, sampai ke hatinya. Nah, ini narullah, api Allah, azab Allah itu al-muqadah, yang dinyalakan, bahwa Allah mengatakan narullah, api Allah ya. Ketika api tersebut disandarkan kepada Allah ya, narun api Allah, maka itu menunjukkan bahwa api tersebut bukanlah api yang biasa gitu, tetapi api yang sangat mengerikan gitu, karena yang menyiapkan api tersebut Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan saja api neraka ya, pada
memang sudah panas pada asalnya, kemudian oleh Allah dinyalakan, dipanaskan lagi selama 1000 tahun. Udah disiapkan itu, udah pada dasarnya panas, oleh Allah dinyalakan, dipanaskan lagi selama 1000 tahun, kemudian dipanaskan lagi selama 1000 tahun sampai jadi hitam gitu. Bakatku panas itu bukan merah lagi, hitam gitu, saking panasnya gitu. Dan api ini disiapkan oleh Allah untuk orang kafir gitu. Nauzubillah ya, yang seperti tadi salah satu karakternya cari harta, dihitung-hitung, disimpan, bukan disedekahkan, bukan di hal-hal yang jihad fisabilillah gitu ya. Allati tattali'u 'alal afidah, yang membakar sampai ke hati hutamah itu. Nah, Allah kemudian mencontohkan ya bagaimana sifat api tersebut menghancurkan tadi ya, tahtim. Api tersebut membakarnya itu sampai ke hati gitu, sampai ke jantung, bukan hanya di luar saja yang terbakar. Jadi neraka itu tidak hanya membakar bagian luar, tetapi membakar sekaligus sampai bagian dalam gitu. Sampai organ bagian dalam, usus-ususnya itu terbakar, sel-sel seluruhnya pokoknya terbakar. Berbeda dengan api di dunia yang ketika membakar itu biasanya membakar itu bagian luar, tetapi baru ya bagian dalam. Nah, kata para ulama salaf, mereka merasakan jantung mereka dibakar oleh api neraka hutamah dalam keadaan hidup, sehingga kepedihan yang mereka rasakan itu benar-benar pada puncak kepedihan. Ini ya orang ulama salaf sangat memaknai gitu terhadap ayat-ayat gitu ya semuanya. Sebagian ulama mencoba menafsirkan mengapa pada ayat ini Allah menyebutkan jantung gitu ya. Alati tattali'u 'alal afidah, yang nembus sampai jantung itu kenapa gitu Allah menyebutkan afidah sampai ke jantung? Karena Allah maha adil ya. Ketika seseorang dia mencela ya, kemudian mencerca ya, artinya dia sombong, ada kesombongan dalam dirinya, dan kesombongan itu adanya di dalam hati. Oleh karena itu hatinya lah yang dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, innaha alaihim muqsadah, sesungguhnya api itu ditutup rapat ya atas diri mereka. Allah menutup rapat neraka ya, sehingga dia tidak mungkin keluar. Dalam firman-Nya, yuriduna ayyakhruju, mereka ingin keluar dari neraka ya, minanar, dari neraka. Wa ma hum bikharijina minha, tetapi tidak akan, mereka itu nggak bisa keluar dari neraka. Walahum adzabum muqim, bagi mereka adalah neraka yang kekal. Kemudian di surah Al-A'raf pun di ayat 40, innalladzina kadzdzabu biayatina, sungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, wastakbaru anha, dan menyombongkan diri terhadapnya, la tufattahu lahum abwabus sama, tidak akan dibukakan pintu langit bagi mereka, wala yadkhulunal jannah, dan mereka tidak akan masuk surga, hatta yalijal jamal fi samil khiyat, sebelum unta masuk ke dalam lubang jarum, nggak mungkin. Wa kadzalika najzil mujrimin, demikianlah balasan bagi orang-orang yang berbuat jahat. Fi amadim mumaddadah. Nah, sedangkan mereka itu fi amad, diikat ya, mumaddadah, pada tiang-tiang yang dipanjangkan. Bayangkannya udah diikat di neraka itu ya, ada dua pendapat di kalangan para ulama. Maksud dari mumaddadah itu tiang-tiang yang dipanjangkan ini maksudnya adalah, pendapat pertama, sebagian ulama mengatakan maksudnya adalah setelah neraka jahanam ditutup, maka Allah akan mendatangkan tiang-tiang yang panjang ya untuk menutup neraka supaya mereka nggak bisa keluar. Jadi semakin sulit untuk terbuka. Pendapat keduanya, sebagian ulama mengatakan bahwa orang kafir yang masuk neraka jahanam ini akan dibakar dalam keadaan dililit dengan besi panjang ya, dililit dengan besi panjang di tangan mereka dan kaki mereka. Dalam Al-Baghawi seperti itu. Mohon maaf ya ada kelebihan 2 menit. Alhamdulillah di tafsir surah Al-Humazah ini kita semua sudah sama-sama mempelajarinya ya. Sudah sama-sama mempelajarinya, mudah-mudahan bisa mengetuk pintu hati kita gitu ya, bisa menjadikan ibroh, menjadikan pelajaran dari ancaman Allah terhadap orang-orang yang wailun, sukanya gibah gitunya, lumazah mencela gitu tadi ya, yang Allah sampaikan itu. Mudah-mudahan kita bisa berlindung, terhindar darinya ya, berlindung dari Allahumma inni as'aluka
fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Ya Allah, kita berlindung sama Allah. Mudah-mudahan kita dimudahkan untuk berbuat amal soleh dan dimudahkan untuk menghindarkan diri tadi ya dari gibah, mencela, ngumpulin harta, ngitung-ngitung gitu ya, dan lain sebagainya, dari sifat bakhil ya, sifat tetapi mudah-mudahan kita dimudahkan Allah untuk gemar bersedekah, kemudian saling menasehati dalam kebaikan. Mudah-mudahan melalui majelis ini kita semua betul-betul ya saling mengingatkan, saling menasehati, saling memberikan motivasi di antara kita semua untuk semangat lagi untuk mengumpulkan amal soleh ya, bekal kita di yaumil akhir. Mungkin hanya itu saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan kasiron untuk Bunda Dr. Fenty yang telah memberikan paparan ilmunya untuk kita semua. Keberkahan kepada majelis ilmu ini, jadikanlah apa-apa yang kami tahu, ilmu yang kami tahu dapat kami amalkan, berikan kami ilmu yang bermanfaat, hati yang khusyuk dan amal yang diterima. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Untuk selanjutnya sebelum ditutup mungkin ada Kang Founder. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.